Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi di Mutiara Investment Club. Dan kemarin malam saya adakan sedikit polling tentang eh, pollingnya saya adakan di grup Mutiara Investment Club ya. Jadi nanti teman-teman yang mau join di MIC silahkan join di grupnya. Jadi isi pollingnya adalah teman-teman lebih suka nyimak forecast saya via Zoom, nonton rekaman di YouTube atau bagaimana ya gitu. Nah ternyata teman-teman lebih banyak menghendaki menyimak forecast saya melalui YouTube gitu ya. Saya tidak tahu alasannya, tapi yang jelas 48% lebih memilih melalui YouTube. Nah, barangkali minggu depan saya akan juga coba ajak ngobrol teman-teman melalui Zoom untuk kita berbagi forecast bersama, karena memang ada sedikit beda ketika kita berinteraksi lewat Zoom dan kita berinteraksi lewat uh, YouTube ya. Baik, jadi dua-dua forum itu bisa Bapak Ibu atau teman-teman gunakan untuk kita berdiskusi bersama. Nah, sebelum sampai sana barangkali saya ingin ingatkan sekali lagi untuk teman-teman bahwa silahkan untuk memastikan diri sudah subscribe dan aktifkan loncengnya di kanal YouTube ini, karena bisa jadi saya akan memberikan atau sharing tentang beberapa forecast saham yang menurut saya menarik. Oke, terakhir yang sebelum saya sampai di forecast. Jadi kemarin ada saya sharing tentang right issue just ya, right issue just. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencicil, menurut saya yang paling ideal adalah Bapak Ibu nunggu di 180 sampai dengan 184 ya. Jadi kemarin saya lupa menyampaikan sampai di mana entry-nya sebaiknya kapan gitu ya. Nah, menurut saya adalah 180 184, Bapak Ibu bisa tunggu di situ kemudian cicil beli, dan jika harganya turun di bawah 180 sebaiknya buang terlebih dahulu karena memang supportnya ada di 160-an ya. Biasanya akan menyentuh 161 gitu ya. Oke, intinya itu dan targetnya masih sama 250 dan 300. Oke. Barangkali teman-teman bertanya-tanya kemarin kemarin MIC, terutama MIC Pro, tradingnya apa saja. Jadi saya sekilas review ya kan. Kalau kemarin ada palem, ada macam-macam. Kemudian JAS juga pernah kita tradingkan. Ini JAS ketika itu sudah saya sampaikan, dan memang belinya waktu itu di 184 dan sudah sampai di golden ratio 216 kalau nggak salah. Lalu sudah masuk, ada ESIP dan ada TIR, yang kemudian TIR juga sudah naik. Kemudian yang lumayan fenomenal adalah AGRS, kita nangkap di berapa ini ya, 137 kalau tidak salah. Ya betul, 137. Lalu kemudian ESIP juga sudah terbang 21%. Kemudian ada CPMF yang belum perform. Kemudian ada MTEK yang kita kena SL. Lalu kemudian ada BABP yang kita juga sudah TP. Lalu SWOT. Nah, saya nggak tahu SWOT. Kalau kemarin sih arahan saya silahkan di rally ketika sudah naik. Ya mestinya cuan ya. Jadi persentase cuannya jauh lebih besar. Kalau ada yang kena SL paling maksimal 3-4%, TP-nya 16-20-an% ya. Jadi walaupun minggu kemarin saya kira 50-50, tapi saya melihat stok pick kita yang naik puluhan persen, sementara kalau CL cuma 2-3-4% maksimal. Baik, saya kira ini cukup menarik. Nah, kemarin terakhir di closing saya share tentang saham yang bisa kita tradingkan untuk minggu besok ya. Untuk minggu besok di MIC Pro saya share, di MIC biasa juga saya share. Kenapa? Karena ini lotnya mencukupi, dananya mencukupi untuk kita kalau misalnya trading bareng-bareng di grup ya. Walaupun sebenarnya AGRS, BABP, macam-macam itu juga sebenarnya cukup. Walaupun misalnya Bapak Ibu beli 50 juta, sekali masuk sekali keluar juga cukup gitu ya. Oke, kita masuk ke
saham-saham yang kita bisa referensikan ya. Jadi minggu depan kira-kira saham-saham yang bisa direferensikan itu apa gitu ya. Nah, sebelum saya melanjutkan tentang forecast-nya, barangkali saya ingin menyampaikan disclaimer terlebih dahulu bahwa ini bukan ajakan jual ataupun beli. Ini hanya sharing tentang forecast, segala keputusan jual maupun beli ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya mengapa kok UNTR ini menarik? Karena pertama, harga acuan batu bara terus meroket, jadi belum sempat koreksi, mungkin juga akan terus naik tinggi selama pelarangan impor gitu ya. Sementara info yang saya terima, UNTR ini produksinya bagus, kemudian tidak mengalami larangan impor, terus kuota untuk dalam negeri juga sudah memenuhi, DMO-nya juga sudah memenuhi, sehingga belakangan dari semua emiten coal, UNTR yang paling stabil ya. UNTR paling stabil, bahkan terakhir terlihat di hari Kamis dan Jumat inflow asingnya sangat besar, jadi timpang sekali antara buy dan sell-nya, sehingga menurut saya aksi akumulasi UNTR masih berlanjut. Itu dari sisi alasan pertama. Lalu alasan yang kedua adalah kalau kita melihat ada double bottom di sini, ya kan, ada double bottom, lalu kemudian sudah break dari neckline double bottom, artinya double bottomnya sudah confirm. Nah, pertanyaannya bagaimana strategi trading di UNTR? Nah, kalau saya ketika ini break tentu akan menarik untuk kita entry. Jadi kalau misalnya dia retrace, normalnya dia retrace ke neckline di 22 berapa ini? 23.000 ya. Kalaupun retrace berarti 23.000. Nah, akan stop loss yang ideal adalah di area di bawah neckline. Kalau kita menggunakan indikator ini bahwa average bandara ada di 22653, berarti stop loss yang paling wise adalah di bawah 22650. Nah, target satunya ada di berapa ini? 26700, lalu kemudian ada gap di sini barangkali bisa dijadikan acuan sekitar 25.400 ya. 25.500 let's say begitu ya. Berarti area TP-nya adalah di 25.500. Kenapa kok sahamnya saham Sultan ya? Karena saya menemukannya saham-saham itu gitu ya. Itu yang bisa dijadikan referensi untuk minggu besok. Lalu yang kedua saya intip dulu, ada selain UNTR ada bank ya, ada bank. Jadi bank ini teknik belinya kasusnya seperti dengan AGRS. Jadi ketika dia mengalami koreksi, kita mengalami koreksi sampai ke Vibo 1,618 retracement-nya. Kemudian ini menurut saya cukup low risk. Nah, kalau kita melihat ke sisi kiri, di sini juga ada semacam support ya, ada support di area berapa ini? 2000 ya, di area 2000. Jadi kalau Bapak Ibu mau trading di bank misalnya, boleh stop loss di bawah, idealnya di bawah 2000 gitu ya. Walaupun juga masih memungkinkan ya kan, masih memungkinkan ke 1880. Kalau mau stop loss ketat menurut saya adalah kalau kita besarkan sedikit ini chartnya, kalau si bank di bawah 2070 artinya 2060, anggaplah 2050 gitu, nyentuh angka 2050 ke bawah kita wajib trailing stop, kita wajib cut loss kalau gaya saya. Nah, targetnya kemana? Targetnya adalah masih di 2270 ya, masih di 2270 atau maksimalnya di 24. Itu dari sisi bank. Kalau saya murni masih memanfaatkan, kalau misalnya saya entry, murni masih memanfaatkan dead cat bounce. Artinya ya kita tidak bisa hold terlalu lama, pokoknya entry, begitu dapat cuan berarti dibungkus seperti halnya AGRS kemarin ya. Saya juga hanya memanfaatkan dead cat bounce. Jadi kalau kasus AGRS kemarin, kenapa saya bisa rekomendasikan? Satu, pertimbangannya ini, kedua ada inflow, sama seperti bank ini ada inflow. Ketika batas koreksinya mencapai,
Yang keempat adalah ketemu dari sisi time, ya, dari sisi pembalikan secara perhitungan waktu. Nah, ini ada bank kali ini yang bisa Bapak Ibu tradingkan dengan stop loss yang cukup ketat dengan risk reward ratio yang cukup menarik. Itu yang kedua, nanti Bapak Ibu silahkan dicek dan recheck kembali untuk mempertimbangkan apakah risk reward-nya menarik. Lalu yang selanjutnya saya ingin intip lagi, kalau yang intip lagi yang ketiga adalah ISAT. Jadi ISAT terakhir saya rekomendasikan adalah ada di bottom sekali di sini. Kalau Bapak Ibu ingat YouTube saya sebelumnya tanggal berapa ini kalau nggak salah tanggal 24 Desember ya. Jadi yang saya bilang kalau anak technical mungkin tidak akan berani, tapi saya melihat justru ada inflow terus, lalu kemudian kalau kita melihat ke kiri ada fresh demand area, dan di sini ada BTS, kemungkinan memantul dan benar. Target saya 62 dan terlewati sampai dengan 6 berapa ini? 6475. Let's say 65 ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau ISAT? Memang ISAT dalam kondisi seperti ini memang 50-50, risk reward rasionya tidak terlalu menarik 1:1, sehingga Bapak Ibu kalau mau ambil posisi, saran saya jangan langsung ambil posisi, tapi perhatikan ketika sesi 1 sudah mencapai pukul 9.45 barangkali ya, 9.30, jika masih bertahan positif, barangkali Bapak Ibu bisa ikutan entry kalau masih positif. Jika tidak, maka Bapak Ibu sebaiknya menunggu di area ini, di area ekor 58.250 ya. 58.250 karena apa? Karena ada gap di sini. Jadi ini masih 50-50. Lalu kalau keberatan biasanya ketemu gorengan, Pak. Kenapa sekarang saham Sultan semua? Oke. Kalau mau gorengan, saya punya referensi satu gorengan untuk barangkali trading Senin sampai Selasa barangkali maksimal. Saya tidak tahu. Tapi yang saya lihat adalah di RBMS ini hari kemarin parkir di support, ya saya anggap support karena sudah naik ke 100 berapa ini, 116, lalu kemudian turun koreksi tapi tidak lebih dalam. Sebenarnya saya menunggu ke area, balik ke area setidaknya 91, tapi tidak diberi, artinya malah parkir di 100. Artinya kita bisa menggunakan angka psikologis 100, dan kalau misalnya mau entry, disiplin CL-nya ada di 98 menurut saya. Jadi kalau break di bawah 98, boleh keluar terlebih dahulu, gitu ya. Dengan targetnya kalau misalnya 1:1 mungkin ya sekitar 130 ya, 130 itu area TP idealnya. Saya nggak tahu sampai hari apa itu bisa tercapai, tapi setidaknya risk reward-nya menarik, hanya 2% berbanding kalau misalnya kita melihat ekornya ini saja 2% berbanding 15%. Itu sangat menarik menurut saya. Itu, dan kalau tidak salah Selasa ini untuk RPMS ada time yang artinya bisa pergerakannya bisa impulsif ke atas ataupun impulsif ke bawah. Nah, karena ada impulsif atas atau bawah, maka kita sebaiknya langsung batasi resiko saja sesuai dengan batas toleransi. Itu dari sisi gorengannya. Lalu kemudian sebenarnya masih ada beberapa saham menarik ya yang bisa ditradingkan Selasa, Rabu, dan seterusnya, masih dalam mode indeks harga saham gorengan. Tapi karena kemarin saya melihat di hari Jumat masih tanggung dalam arti belum sampai di supportnya, sehingga saya tidak bisa share terlalu banyak emiten-emiten yang saya akan lakukan forecast. Saya masih dalam posisi menunggu. Jadi itu barangkali sementara yang bisa saya sampaikan untuk referensi trading kita di hari Senin Selasa barangkali ya, hari Senin Selasa. Nah, kalau kemudian ada pertanyaan tentang Selasanya apa, Rabunya apa, Kamisnya apa, ya bisa jadi saya share di MIC biasa, tapi yang pasti saya akan share di MIC Pro. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau share mau join di
Mutiara Investment Club, nanti saya akan cantumkan link grup di kolom deskripsi. Saya kira itu sementara saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa dijadikan referensi. Semoga Bapak Ibu cuan selalu dalam tradingnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.